Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Restu Putri dari kelas 6 SIF 4 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Malam ini akan menyampaikan materi mengenai asimetri informasi. Asimetri informasi sendiri merupakan salah satu keadaan di mana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan atau kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain. Menurut Jogianto pada tahun 2010, pengertian asimetri informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi yang lain dan yang lainnya tidak memiliki. Sedangkan menurut Suwajarno pada tahun 2014, asimetri informasi adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor. Asimetri informasi terjadi karena manajer lebih superior dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain atau pemilik atau pemegang saham, dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal sebagai pemilik. Sehingga dengan adanya asimetri antara manajemen atau agen dengan pemilik prinsipal memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba atau earning utility atau earning management dalam rangkaian meningkatkan utilitasnya. Fleksibilitas manajemen untuk memanajemenkan laba dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba. Jenis-jenis asimetri informasi merupakan ada salah satunya yaitu adverse selection. Adverse selection terjadi karena beberapa orang seperti manajer atau perusahaan dengan para pihak dalam insiders lainnya mengetahui kondisi terkini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada investor luar. Sedangkan jenis kedua itu moral hazard, yaitu moral hazard adalah jenis informasi di mana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis atau transaksi potensial dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi, tetapi pihak lain tidak bisa. Moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar. Indikator asimetri informasi. Menurut Clarks dan Sashri pada tahun 2000, estimasi asimetri informasi dapat dilakukan berdasarkan 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama berdasarkan analis forecast. Proksi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah keakuratan analisis dalam melakukan prediksi atas earning per share atau EPS dan diprediksi para ahli sebagai ukuran asimetri informasi. Masalah yang sering timbul dari perhitungan ini adalah para analis sering kali bersikap overreacting terhadap informasi positif dan bersikap underreacting terhadap informasi negatif. Selain itu, penggunaan forecast error sebagai cara menghitung asimetri informasi tidak selalu berhubungan dengan tingkat resiko yang dihadapi oleh perusahaan, melainkan mungkin berhubungan dengan fluktuasi dari earning dan bukan disebabkan oleh asimetri informasi yang lebih tinggi. Namun Chung et al. Pada tahun 1995 dalam wasilahnya berpendapat bahwa ada hubungan yang positif antara pendapat analisis dengan selisih harga bid ask. Berdasarkan kesempatan berinvestasi, itu adalah jenis yang kedua, bahwa perusahaan dengan tingkat pertumbuhan tinggi mempunyai kemampuan lebih baik untuk memprediksi arus kas pada periode pendatang. Prediksi tersebut berdasarkan aset perusahaan. Ini beberapa proksi yang banyak digunakan adalah rasio market value to book value dari ekuitas, market to book value dari aset atau price earning ratio. Alasan menggunakan rasio tersebut adalah sebagai berikut. Ini yang pertama,
rasio market to book value dari ekuitas dan aset. Selain mencerminkan kinerja perusahaan, juga mencerminkan potensi pertumbuhan perusahaan dengan aset yang dimilikinya. Price earning ratio mencerminkan resiko dari pertumbuhan earning yang dihadapi perusahaan berdasarkan teori market mikrostruktur. Yang menjadi perhatian luas dari teori ini adalah bagaimana harga dan volume perdagangan dapat dibentuk. Untuk melihat kedua faktor tersebut melalui bid-ask spread yang menyatakan bahwa terdapat suatu komponen spread yang turut memberikan kontribusi kerugian yang dialami dealer atau perusahaan melakukan transaksi dengan pedagang informasi atau informasi trader. Bid-ask spread merupakan selisih harga tertinggi di mana trade perdagangan saham bersedia membeli suatu saham dengan harga jual terendah di mana trader bersedia menjual saham tersebut. Kemudian menurut Jogianto pada tahun 2010, indikator yang digunakan untuk mengukur variabel asimetri informasi dapat dilihat dari selisih harga beli terendah yang diajukan oleh pembeli dan harga jual tertinggi diminta oleh penjual. Sekian informasi atau materi yang saya sampaikan mengenai asimetri informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.